Dan langsung saja untuk membahas bagaimana sebenarnya penerapan teknologi untuk menciptakan ekosistem Smart City dan bagaimana peluang bisnisnya ke depan, sudah hadir di studio CNBC Indonesia Bayu Seto, Partner Living Lab Ventures, serta Mulyawan Gani, Chief Transformation Officer Sinar Masland. Selamat siang Pak Seto dan juga Pak Gani, apa kabarnya? Baik, terima kasih udah diundang. Terima kasih sudah hadir langsung di studio CNBC Indonesia. Saya akan ke Pak Gani terlebih dahulu. Pak Gani, kita tahu bahwa Sinar Masland terus melakukan transformasi dan menjadikan kawasannya khususnya BSD City sebagai kawasan yang integrated city dan juga digitalisasinya sangat dikedepankan. Nah, bagaimana sejauh ini Anda melihat peran LLV dalam mendukung transformasi khususnya di daerah BSD City? Betul. Jadi kalau kita ngelihat BSD City ya, kadang-kadang orang lupa, mereka berpikir kita tuh sebagai pengembang yang biasa. Padahal kita tuh sebenarnya city builder. Jadi kita membangun suatu kota. Nah, kalau kita membangun suatu kota, itu banyak sekali kepentingan yang berbeda-beda. Ya kan, ada pemerintah, ada residen, ada mahasiswa, ada komuter. Dan mereka memiliki tantangan yang berbeda yang membutuhkan solusi yang berbeda. Nah, kenapa kita harus mengayomi kepentingan ini? Karena kita mau kota kita itu relevan, supaya kota ini sehat, kota ini hidup, dan kota ini bisa memberikan ekonomi kreasi untuk kita punya kota. Oleh sebab itu, kenapa kita membuat suatu unit yang namanya Living Lab Ventures di BSD. Oke, terkait dengan economic creation ini, saya akan ke Pak Seto. Beberapa waktu terakhir atau beberapa tahun terakhir ini LLV terus menggencarkan fasilitas atau dukungan terhadap startup-startup melalui beberapa aspek atau ada 4 pilar ya Pak ya. Boleh dielaborasi lebih lanjut terkait dengan 4 pilar ini? Oke, jadi seperti yang tadi Pak Gani sampaikan, sebetulnya main positioning dari Sinar Masland adalah sebagai city builder sama city owners. Nah, cara berpikir pemilik kota dengan property developer tentunya beda kan. Economic creation itu penting banget nih. Makanya mandat utama kita adalah bagaimana kita menciptakan ekonomi di kota yang dikelola oleh Sinar Masland. Dan yang kedua adalah melalui digital transformation. Kita ada beberapa pilar. Yang pertama adalah kita melakukan melalui investment. Kita juga ada global partnership, Mbak Sasa. Terus kita ada venture build, dan yang terakhir kita ada advisory and market access. Tentunya ini dukungan-dukungan yang kita berikan bukan hanya kepada startup lokal, tapi dari overseas company juga. Oke, nah terkait dengan global partnership yang tadi disebutkan, saya akan kembali ke Pak Gani. Bagaimana pengembang atau Sinar Masland sendiri memanfaatkan nih aset strategis yang dimiliki dan juga jaringan yang ada untuk bisa menarik lagi nih investasi perusahaan-perusahaan global? Salah satu aset terbesar yang kita punya, Mas Asa, itu bukan cuma tanah dan gedung dan rumah, ya. Tapi kita punya namanya ekosistem. Nah, ekosistem ini nih, kita punya ekosistem yang sangat unik, di mana ekosistem ini bisa membantu bukan hanya startup, tapi company-company untuk berkembang lebih cepat, karena ekosistem sudah ada. Ya, kita tahu di Sinar Masland kita selalu bilang, oh di BSD kita punya smart city. Itu hanya sebagian kecil. Yang paling menarik adalah kita punya ekosistem, di mana ekosistem ini bisa membantu percepatan akselerasi pertumbuhan ekonomi dan yang lain-lain. Jadi ini salah satu yang menurut saya sangat unik yang kita bisa tawarkan untuk orang-orang untuk berkolaborasi membangun ekosistem yang lebih sehat dan lebih maju. Oke, nah sebagai investment arm dari Sinar Masland, nah ini bagaimana sih Pak yang membedakan LLV dengan mungkin ventures lainnya Pak, khususnya di Asia Tenggara? Oke, dari pertama sektor ya. Orang nyangkanya Sinar Masland bikin CVC, apakah invest di PropTech gitu. Karena Sinar Masland adalah again city builders, kita melihatnya lumayan agnostik nih. Jadi kita berinvest kepada sesuatu semua yang mempunyai value added into the city gitu. Jadi kita ngomonginnya, kita targetnya ke city centric driven solution gitu, dan bagaimana menciptakan ekonomi di dalam kota ini gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menariknya kita adalah again karena stakeholders kita adalah Sinar Masland, dia punya kota namanya BSD City dengan 6.000 hektar, 10%-nya Singapura, dengan populasi lebih dari 500.000 orang di dalam kotanya, dan use case-nya lengkap banget di dalam kota itu. Jadi ketika kita melakukan investasi kepada sebuah startup atau company, kita juga menawarkan use case nih gitu bagi company-nya. Dan karena kita manage fully di BSD City, bagaimana use case ini bisa jadi captive market untuk si startupnya, dan startupnya juga ngasih benefit nih. Ada mutual benefit. Jadi ada mutual benefit antara startup sama
kota kita gitu. Jadi sama-sama berkembang. Karena kan kita nggak mungkin nih kerjain semuanya sendiri gitu. Collaboration matters dan important buat kita gitu. Jadi itu salah satu pembeda yang kita berikan kepada portofolio kita. Oke, jadi untuk mempertegas tidak hanya terbatas pada PropTech saja ya, Pak ya? Spot on, benar banget. Oke, saya akan kembali ke Pak Gani. Melihat berbagai peluang yang ada saat ini, tapi di satu sisi kan tentunya di saat ada peluang ada tantangan juga. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi dari pengembang, khususnya Sinar Mas Land, untuk bisa menciptakan sebuah ekosistem yang berkelanjutan? Kita Sinar Mas Land kebetulan kan kita pengembang private ya. Jadi kita ini adalah kota mandiri, kita nggak dapat uang pajak karena uang pajak itu disetor ke pemerintah. Jadi bagaimana kita bisa menggunakan resource kita, balance sheet kita untuk membantu pengembangan kota yang lebih sehat dan lebih cepat. Tantangannya adalah kita harus make strategic bet nih, Mbak Sasa. Kita mesti nebak karena industri kan banyak ya. Nggak semua industri itu bergerak pada kecepatan yang sama. Kadang-kadang banyak yang bilang, oh sekarang industri digital tech lagi winter gitu ya. Mungkin udah di ujung nih, lagi mau naik. Jadi bagi kita penting sekali bagaimana kita bisa melakukan strategic bet untuk masuk ke industri-industri yang kedepannya akan sehat. Industri-industri yang kita tahu kedepannya memiliki growth potensial yang besar sehingga menarik orang-orang untuk pindah mungkin dari Jakarta, dari Banten, dari Depok untuk pindah ke BSD. Karena mereka ingin tinggal di kota yang hidup, yang vibrant. Nah, salah satu strategic bet yang kita sudah lagi giat-giatkan adalah industri kesehatan. Karena menurut saya dengan kemarin kita sempat COVID, jadi orang-orang udah tahu betapa pentingnya kesehatan, betapa susahnya kita punya ketahanan nasional dalam bentuk obat-obatan, vaksin dan segala macam, tenaga medis yang kurang. Ini semua kita ingin coba bantu untuk dibentuk suatu ekosistem baru yang kita bilang biomedical di BSD. Dan ini akan menunjang kota kita supaya lebih baik, lebih bagus, dan lebih relevan ke depannya. Oke, saya akan kembali ke Pak Seto. Tadi kan dikatakan bahwa tidak semua industri bisa bergerak sama gitu kecepatannya. Lalu bagaimana sih upaya-upaya yang dilakukan atau strategi untuk bisa terus mengakselerasi transformasi digital di Indonesia khususnya? Salah satu yang dibutuhkan oleh Sinar Mas Land, bagaimana kota ini menjadi punya unique value proposition adalah bagaimana kita membantu mentransformasi Sinar Mas Land juga menjadi smart city gitu. Jadi captive market yang kita tawarkan kepada startup ini adalah salah satu kuncinya bagaimana kita mengejar kebutuhan ini gitu. Tidak semuanya kita bisa melakukan sendiri nih dalam melakukan transformasi untuk setiap aspek di dalam kota itu sendiri. Dan salah satu value utama dari Living Ventures yang kita berikan kepada stakeholders kita di sini adalah Sinar Mas Land, bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan portfolio-portfolio atau bukan hanya portfolio tapi partner-partner yang dimiliki oleh Living Ventures bekerja sama dengan Sinar Mas Land untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di kota ini. Seperti itu. Jadi itu adalah strategi kita juga bagaimana untuk mengejar kita juga tetap ada in the market.